Oke, aku mulai ya. Jadi pertama-tama aku mau tanya dulu nama nama kamu apa? Nama kamu siapa? Nama saya Arya, Arya. Oke, pakai Y ya. pakai Y. Terus MMR-nya sekarang berapa? MMR sekarang hancur MMR sekarang. Lagi merah-merahnya ya? Parah. Bagaimana? 4290. 4290. Peak-nya berapa? Peak itu maksudnya MMR tertinggi ya? Iya, tertinggi. 5,1. 5,1. Oke. Ada signature hero yang mau kamu note di buat coaching session ini? Kalau mid lane sih saya mid lane, for your information aja coach. Mid lane saya sebenarnya offline ya. Iya. Jadi saya pengen belajar mid juga gitu. Kayak Oh, oke oke. eh, soalnya kan saya selama ini di Agis coachingnya offline terus kan. Jadi kayak dapat ilmunya offline offline offline. Saya juga pengen kayak ilmu lane lain gitu. Oh, oke oke. Ya, bagus nih. Bagus banget move kamu. Hmm. Signature ada hero mid yang mau kamu pelajarin? Boleh banget sih. Saya Yang lagi kamu suka sih tepatnya. yang lagi suka ya. Kebetulan kan nih ini ya lagi parah banget kan Iya. ininya meta banget kan. Saya Terus pengen sih kop. ada yang lain? Atau kop doang atau gimana? Selain itu ini saya dulu tuh dari Legend ke Ancient tuh nge-spam Arc Warden dan Legend lumayan ke berhasil sih. Saya Arc Warden lumayan inilah dulu ya. Sekarang soalnya gara-gara Midas nggak dipakai lagi jadi kayak udah nggak tahu cara pakai Arc Warden. Oke. Ada yang lain atau udah? Udah Oh, udah. itu dulu Oke. sih. Pasti Enough enough dua, itu dua aja. hero itu pasti udah ribet sih. Oke. Sekarang kamu intinya mau belajar role lain kayak mid ya contohnya. Betul. Em, ada kesulitan pas main mid atau gimana? Hmm, perta- bukan kesulitan, banyak yang nggak taunya malah. Oh, banyak yang nggak tahu ya. Iya, kayak Em, ransum tuh belinya kalau offline kan kalau ransum pasti beli terus kan. Mesti kayak gimana ya? Kalau mid tuh nggak tahu tuh mau harus beli ransum apa beli item yang ini yang selanjutnya oke gitu-gitu oke yang nggak oke ngerti. oke 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 oke. Soalnya kan mid ya satu lawan satu gitu. Em, Oke, aku expect di coaching session kali ini kamu udah bisa mengerti sih matchup mid, Siap. terus item-item di mid sama lebih ngerti aja in general mid tuh mainnya kayak Hmm, gimana. Oke, hmm, itu hmm. ekspektasi aku. Terus kamu mau coachingnya tipenya kayak gimana? Em, Mau aku watch replay kamu atau kamu play abis itu aku watch Kalau replay sih saya udah bener-bener udah lama nggak main Dota ya kayak udah seminggu lebih, atau hampir mau 2 minggu malah. atau mau aku kasih replay midku Boleh, boleh, atau boleh. replay game orang gitu yang lagi Boleh watch replay sekarang game, gitu. kalau replay mid coach boleh. Oke. Kalau saya sih kemarin baru belum belum rank terakhir pakai Pengo. Itu juga support 4. Oke oke Jadi oke. kayak nggak bisa di watch kan. Kayak Em, apa? Harus dipelajari. Bentar. Ada beberapa hal yang mau aku note sebelum game mulai ya. Jadi Oke. intinya buat main mid itu menurutku kamu harus tahu dulu hero kamu sama hero musuh. Kuatnya kayak Hmm, gimana itu tergantung hero kan. Kayak misalnya kamu main Pangolier lawan siap. Netherpopet gitu. Hmm, Mungkin di lane-nya kamu nggak kuat nih, ya kan? hmm, Tapi hmm, di game ya, mid game sampai late game, kamu cukup kuat buat melawan dia. Soalnya kamu ada lucky shot kan. hmm. Oke. Di kayak contohnya tadi kamu kayak main Visage lawan Netherpopet ya di Sniper. game itu. Oh, lawan Sniper. Oke. Hmm. Lawan Um, midnya kan maksudnya. Iya, Iya, sniper. mau aku contohin game itu aja nggak? Kayak Boleh. jadi Tapi itu kayak game whatever game iya, gitu ya. iya. Maksudku bukan contohin replay game ya, tapi kayak secara hero-nya gitu loh. Oke. Jadi kamu harus tahu Visage itu lemah saat level-level sebelum level 6. Oke. Iya bener. Dan Itu lasitnya sulit cacat banget. banget, ya, cacat banget. Nah, terus sniper
Mungkin lemahnya tapi tinggal di Kacau. level 1, 2, habis itu level 3 udah kamu nggak bisa ngelane lagi lawan dia kan. Iya, betul. Jadi yang kamu expect dari mid lane matchup itu cuman kamu survive sampai level 6. Habis itu lari ke hutan. Setauku Visage sekarang mainnya bikin Dominator. Ya jadi Iya. kayak kamu rush bikin Dominator. Hmm. Habis itu baru kamu look to fight. Kalau misalnya memang teman-teman kamu mau nge-fight hero-heronya. Misalnya kayak Iya. Slardar, Oracle, hero-hero kayak gitu kan rank 10 mau nge-fight. Nah, yang jadi masalah adalah gimana cara kamu survive sampai level 6. Ya kan? Nah, betul. Betul. Dan nggak keduluan levelnya. Iya. Kamu pengen kayak gini nih. Survive level 6 dengan cara bawa ransum pertama. Ya kan? Oke. Saya kayak Tango, Salve, tapi jangan juga overkill juga. Kayak misalnya kamu baru dipukul sniper sekali, kamu pakai 2 Salve atau gimana gitu. Oh, Paling oke. bawa secukupnya, yang menurut kamu cukup. Dan kamu harus kayak gimana ya? Kayak mikir gini. 15 detik selanjutnya di game ini, HP gue bakal seberapa? Oke. Wow. Terus kayak gitu mikir ya? Kira-kirain aja, nggak harus Oke, kayak oke, pasti oke. berapa. Wow. Cuma kayak Gue baru tahu sih. Oke. 30 detik ke depan, Oh, creepnya bakal di mana, HP gue bakal kayak gimana, snipernya bakal hmm. cicil gue gak, ya kan? Baru kamu siapin regen ya, Tango kek, Salve kek, Ring of Regen kek, apa kek gitu. Nah, Kedua, itu. Ya, terus. kamu mau ngomong apa tadi? Kalau nggak tahu sih tadi sih kayak insting offline kan. Kayak tadi antara mau beli ransum atau ring of regen. Saya beli ring of regen. Begitu dipaksa lagi beli headdress. Iya sih, nggak jelek-jelek banget sih menurutku kalau misalnya kamu emang punya duitnya. Cuma kalau emang nggak mampu kan, Tango is your only option. Bentar ya, aku cari replay dulu. Siap. Aku lupa yang mana lagi. Ini kali ya. Ini kali ya. Bukan yang ini deh. Oke, ini jadi matchup. Ini aku main di ID Smurfku. Oke. Awalnya nggak unrank nih. Kayak awalnya Yang pakai rank. mana? Yang ini, yang Pango. Oh, sorry. Oh, yang Pango. Yang aku lawan Nether Puppet nih. Contohnya di Oke. sini. Langsung ku watch aja kali ya. Boleh. Oke. Sorry coach, tadi saya ngelihat Crimson Guard, bener gak sih? Iya. Saya boleh nanya nggak? Kenapa? Mid lane itu nggak greedy ya? Gini. Idealnya greedy. Idealnya ya. Kayak misalnya hero-hero kayak Morphling, hero-hero kayak Queen of Pain itu kan maunya greedy tuh. Iya, Puppet. pasti. Tapi ada waktu di mana kayak menurut gua di game ini Crimson Guard tuh bagus banget. Mereka ada 3 physical hero yang sakit banget. Ya. Nether Puppet hitnya sakit, PA hitnya sakit, Underlord sakit. Dan menurut gua di saat itu pas lagi main Crimson Guard kayak bagus. PL gue bisa hidup, Klings gue nggak langsung kena burst, terus gue juga masih bisa hidup abis snowball masuk kalau misalnya dia snowball masuk. Dan kotel gue ya kena burst tapi ya seenggaknya ke nullify dikit lah pakai Nah jadi menurut gue itu item paling bagus. Ini offline di sini siapa? Offline Tas atau Klings? Tas ya? Nggak tahu, gue lupa. Tuskar ya? Di sini Nggak, maksud gue tuh setiap gue offline pasti gue nanya butuh apa, pipe apa crimson gitu kan. Kayak pokoknya nggak inilah kayak core yang support gitu, ngerti sih offline gue tuh. Iya. Yang nggak greedy gitu.
idealnya main offlane tuh lu selalu pengen main bareng temen lu kan. Nah, lu bikin item-item yang emang aura based. Contohnya Betul. Crimson, Guardian Grief, Betul. Pipe, Lotus gitu-gitu. Yep. Yang bisa enable dua core lu ini buat nggak mati. Betul. Mindsetnya Apalagi itu solar. Iya itu juga. Mindset offlane kan sebenarnya kayak gitu. Cuman ya karena Klingsnya main offlane. Oh, Klinks ya. Oke. Ya mau Oke. nggak mau ada yang bikin aura juga lah. Gitu. Iya, benar-benar. Gue nggak mikirin sampai ke sana sih pas lagi in game ya. Cuman abis lu ngomong kayak gitu baru gue cari alasan aja gitu. Oke, gini. Mungkin lu nggak main game ini, tapi gue mau tanya dulu. Lu tahu Pango, lu tahu Netherpropet? Tahu. Kalau misalnya main di mid, menurut lu siapa yang bakal menang? Kalau main di mid, sorry tadi putus. Iya, kalau misalnya main di mid, by one, kayak gini By one. matchnya. Yep. Siapa yang bakal menang menurut lu? Kalau menurut gue ya, level 1 itu masih menang NP sih. Oke. Kalau misalnya gue level 2, gue bakal make skill 1 gue sama lucky shot gue buat nge-secure range creep plus ngasih kenain ke NP. Oke, itu udah bagus banget poinnya. Nah, kayak misalnya lu mikir kayak menit 4 di game ini, ya kan? Menit 4 di game ini, menurut lu siapa yang bakal menangin lane-nya? Kayak, ya menit 4. Sorry, gue nggak tahu nih, menit 4 itu kalau di mid udah level berapa ya? Ya paling level 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bentar, lu punya Quelling Blade gak? Punya. Menang siapa ya? Menurut gue masih menang Penggo sih, gak tahu sih. Jadi gue langsung kasih tau aja jawabannya kali ya. Mungkin gara-gara lu kurang main mid juga. Iya. Menurut gue di sini Netherpropet bakal menang nih. Oh gitu. Soalnya dia right click, damage gede banget, dia range, dia pegang Blightstone. Terus dia pegang apa, sorry? Blightstone nih. Yang ini. Oh, Blightstone ya, terus. Terus dia bisa Nature Call. Iya. Kalau misalnya gue cicil dia tinggal pulang, habis itu teleport claim. Iya. Oke. Terus kayak HP penuh lagi, dia bawa barang, iya, gak benar. usah pakai kurir. Iya, benar. Gue mikirnya sih cuma sampai ini doang sih, coach. Dia Nature Call, tinggal kita source buckle. Gitu doang sih. Gue gak mikir ke TP, gue lupa, iya. Gila udah 2 minggu gak ini, padahal gue main NP coach offline. Oh iya. Oke. Ya lupa. Iya, oke. Bener. Jadi lu pas strategi time. Intinya pas strategi time nih. Ya. Lu harus mikir dulu nih. Kayak hero lu kayak gimana, hero musuh kayak gimana, laning lu bakal kayak gimana nanti. Oke. Kayak lu mikirannya misalnya PA nih, misalnya gue PA ya. Kayak di strategi time gue mau mikir nih, anjir, gue lawan siapa? Gue lawan Kling sama Tus. Lane gue bakal kayak gimana ya nanti? Gue pasti expect-nya gue bakal dicicil banyak dong. Ya kan di lane-nya, misalnya gue main PA. Nah, jadi kayak gue harus sudah mempersiapkan yang kayak worst case-nya sama best case-nya. Oke. Best case-nya adalah PA-nya bisa nge-farm di lane dan moga-moga bisa dapet kill. Iya. Caranya gimana? Caranya ya gue terima cicilan sedikit, gue suruh support gue nge-pull, dan gue bakal farm under tower. Oke. Dan berharap gue nggak mati. Yep. Sampai mana gue tadi? Ya gitu sih. Jadi kayak pas gamenya sebelum lu mulai, lu harus strategi time ya. Kalau gue jadi lu nih, gue mid Penggo ya misalnya strategi time kan. Gue nggak tahu midnya siapa, kayak mungkin lu last pick di musuh inget gak siapa? Nggak gitu inget, tapi ada di sini. Oh iya benar. Nih, Netherpropet last pick. Oh oke. Berarti lu nge-expect. Bentar. Lu nge-expect NP mid ya? Iya, gue expect NP mid. Oh oke. Oh ya sih bener sih last pick soalnya ya. Soalnya gue mikir bisa tiny mid kan. Oh iya benar. Gue expect-nya kayak gini, kayak
Tiny udah pick ke 3, jadi kayak mungkin NP-nya mid. Biasa kan mid-nya tuh last pick kan. Gitu. Jadi ya kayak gitu. Intinya lu pengen selalu mikirin kondisi gamenya sih. Jadi bentar coach, panggil. yuk. Ya, apa? Oh iya. Makasih ya. Iya. 35. Iya. Halo. Yuk. Sorry. Yuk. Iya. Jadi ya kayak tadi yang gue bilang. Jadi gue di sini itemnya juga nggak terfokus banget beli kayak item-item. Kalau gue X keluar ya. Iya. Beli item Ring of Protection gitu-gitu. Oke. Menurut gue cuma beli item kayak gini. Gue simpan 350 gold. Oke, gue punya pertanyaan sih buat itu. Oke, kenapa? Mid lane itu harus beli itu nggak sih item-item kayak gitu tadi yang misalnya Ring of Protection, kalau nggak apa sih namanya yang dapat 2 atribut Circlet. yang bisa dijadiin bracer kalau nggak Circlet ya. Ya itu kalau nggak mantle kalau nggak ini agi. Kalau nggak gauntlet itu perlu nggak sih? Menurut gua gini, hero lu suka main Queen of Pain nih, ya kan? Oke. Queen of Pain, hero-nya gimana menurut lo? Apa Nuker. game plan hero itu? Apa? Game plan di lane. Misalnya lawan Di lane. hero kayak mulainya kayak kalau gua sih hero-nya Storm gitu misalnya musuh lu. Storm, oke. Kalau gua sih gua bakal mainin skill 1 kayak heal 1. Kalau dia darah mau habis, kalau nggak ini apa namanya ituin salve apa sih pot, gue bakal agresif ke dia. Oke. Blink-in. Gua kasih masukan baru. Oke. Udah bener sih yang lu bilang. Lu pengen Q-in dia, lu pengen fokusin buat pukul dia pokoknya. Oke, pertama kalau misalnya lu main Queen of Pain lawan Storm Spirit, lu harus tahu dulu Queen of Pain hero lu kayak gimana. Hero lu tuh kuat banget di lane ya kan, ada Q. Iya, banget. Storm Spirit hero-nya lemah banget di lane. Cuma ya paling dia bisa nge-creep lah lawan Queen of Pain. Iya. Jadi lu pengen maksimalin farm lu, sekaligus lu cicil Storm ya biar dia nggak bisa nge-farm di lane. Itu game plan lu kan. Dan berharap nih kayak di bawah 10 menit bisa dapet tower, best case-nya lah, ya kan? Nah, kayak sorry tadi gua lost track anjir. Kalau hero-hero kayak gitu, kalau misalnya lu pressure towernya, lu expect supportnya bantuin Stormnya dong, ya kan? Iya, pasti. Lu pasti expect kayak gitu. Nah, pasti buatnya. Karena di sana lu mau perang, ya kan? Lu mau sering-sering lawan musuh, lu pengen pukul musuh, lu pengen dipukul balik. Lu nggak pengen dipukul balik, tapi lu bakal dipukul balik maksudnya. Okay. Jadi, Jadi maksud gue di sini itu, lu pengen bikin item-item kayak status. Contohnya gimana? Lu talisman, bracer, power thread, gitu-gitu. Sama botol kalau misalnya lu main Queen of Pain ngeroam level 6 gitu kan. Nah mungkin itu sih kalau cukup menjelaskan. I see. Kalau kayak gitu, oke. Kalau beda sama kayak tipe-tipe hero yang pengen nge-farm kayak siapa ya? Shadowfiend misalnya. Oke, Shadowfiend boleh. Shadowfiend, ini Brute. Brute iya nggak sih? Iya. Iya kan? Brute juga Brute. Tapi kan Brute, Alke. Ya, hero-hero kayak gitu. Lu hero-hero kayak gitu lu pengen fokus buat nge-farm di jungle. Betul. Lu gak mau bikin status kayak gini. Lu maunya bikin gimana caranya lu ngutan lebih cepet. Lu pukul creep lebih cepet. Ya kan? Iya. Gua harap itu menjelaskan sih. Iya, menjelaskan sekali. Oke. Mungkin kalau lu main Queen of Pain-nya juga tipe-tipe yang cuma nge-jungle doang, kayak tim lu udah desperate banget nih misalnya 5 menit top tower sama bottom tower hancur gitu, ya kan? Lu kayak anjir, ini tim sampah banget gitu kan. Terus kayak ya udah, lu cara terbaik lu adalah
Kalau menurut lu bisa ngegeng ya ngegeng. Kalau menurut lu nggak bisa, lu bakal ngutan kan. Ya. Nah, di sini dimana lu nggak perlu bikin item kayak bracer lagi atau nu talisman. Mungkin nu talisman boleh deh. Soalnya kan lu pasti awal beli mental sama Ya circlet. pasti mental. Ya betul. Dan kayak biasanya lu punya 2 circlet atau 2 mental kan di starting game. Yang satunya Oh kalau gue sih, gimana? ya oke. Oh, kalau gue gimana ya? Gue tuh pasti nggak langsung 2 circlet mental pas early bener-bener 0-0 Oh, early oke. game startingnya nggak gitu. Paling 1 mental 1 circlet, sisanya branch. Apa sih namanya nih? Branch Ironwood. Iya bener kan? Branch Branch iron ya itu iron Iron branch. Branch sama verifier mungkin ya. Ya verifier 1. Lu simpen duit lu gitu. Enggak, cukup dong. 1 mental 1 circlet 2 apa namanya nih? 2 branch 2 branch. 1 Oh, verifier. iya. Sisa 60-an ya itu ya. Ya nggak mungkin bisa beli lagi kan. Gua nggak mau komentar juga sih, itu menurut gua standar-standar aja. Oh. Intinya kayak kalau lu mau ngutan, lu nggak perlu bikin 1 bracer lagi ya, atau 1 nu talisman lagi gitu. Ya. Lu pengen bikin item yang buat lu cepet nge-farm. Lu kan butuh mana Queen of Pain. Jadi lu pakai mana lu biar bisa ngutan, pakai Queen of Pain-nya ya kan. Lu paling bikin item-item kayak EU, item-item mana regen gitu deh pokoknya. EU. Terus kayak kalau menurut lu mid game bisa nge-fight, lu bikin Orchid into BKB gitu. Oke. Gua harap itu memperjelas. Oke, siap. Gua mulai gamenya yang ini. Jadi lu dapet lasit ya? Oh, bentar. Oke gini. Gue berusaha buat creep gue. Ini gini. Nah iya ini. Oh iya, mid laner harus ngeblok ya. Oh iya lupa. Gini. Gue berusaha buat creep gue bisa under tower. Terus creep musuhnya juga kayak kira-kira kepukul sama tower gue first wave-nya. Sini. Oh gitu. Iya. Gue berusahanya kayak gitu. Tapi gagal. Ini kan. Menurut gue ini, kalau menurut gue ya, sorry coach. Menurut gue blok tadi tuh perfect, maksud gue. Creep ketemunya tuh di atas ini, di high ground. Iya. Nah, gue tuh kalau farming di under tower suka lasit, suka miss. Nanti gue kasih tips buat lasit under tower. Siap. Gini. Gue setuju sama ide lo. Mungkin gue setuju kalau musuh gue Storm Spirit. Oke. Tapi sekarang musuh gue Nether Prophet. Dimana kalau misalnya gue lasit di sini nih. Di sini. Iya. Di sekitar sini. Dia bakal pakai trennya mukul gue. Oh iya benar. Gue gak mau dong. Ya kan. Caranya gimana? Nah, gue tau nih di sini creepnya. Udah under tower. Gue tarik creep gue. Ya, gue agro. Jadi kayak. Seenggaknya kalau misalnya dia mau ngedinai pun. Seenggaknya kalau misalnya dia mau ngedinai pun. Dia harus rada maju nih. Ya kan? Iya. Terus trennya juga rada maju di sini. Kalau mau mukul gue. Ya seenggaknya itu menguntungkan gue tapi sedikit lah. Terus gue juga berusaha creep pertama gue nggak ada yang kena deny sama dia. Itu dulu sih buat first wave. Di sini gue nggak tahu kenapa gue bisa dapet deny range creepnya tapi oke. Oh ya, satu hal yang bisa lu note. Wave pertama. Kalau misalnya nggak kena deny sama musuhnya. Langsung level 2 ya? Langsung level 2. Mungkin lu udah tahu gitu ya. Tahu gue. Gue taunya sebenarnya ini sih yang tadi lu bilang kalau under tower kita itu otomatis kayak ini kan makin ke dalam, makin kalau dari sisi musuh makin jauh kan. Jadi yang lebih cepat abis duluan creepnya gimana sih ngomongnya, creep dire kan. Jadi kayak duluan gitu yang dapat XP. Bagus lu udah tahu yang itu sama first wave level 2 langsung. Jadi gue tahu itu. Oh ya, abis itu kan abis dari kayak gitu misalnya berhasil ya. Creep gue bakal maju under tower dia kan. Betul. Nah, di sana lu bakal coba buat ngelihat buat bisa ngedinai creepnya sih. Kayak lu deny 1 creep pun menurut gue itu udah win banget. Oh, oke. Gitu.
Nah itu Tapi gue kayak agak apa ya, pusi gitu gue. agak takut kena Kalau udah hit gitu. ngedive, ya. Oh, Tapi kalau di offline gue suka ngedive, bingung gue. Tapi kalau di oke. mid, sumpah pusi banget. Kalau gue Um, udah, kayak misalnya creep udah maju nih, creep udah apa maksudnya creep musuh udah habis sama gue kan. uh, Terus gue kayak bingung, ngapain gue? di mid nih. Di mid, ini Oh, di mid, bukan ini. Di mid ini ngomongin mid. creep musuh udah habis. Kayak ini loh, kayak tadi lu bilang kayak udah di creep tower, di creep kita udah di tower kan, tower Uh, musuh. oh, lu bakal Sedangkan udah kemana-mana di habis. sini ya? Bingung Paham, kayak paham. jalan-jalan doang paling di atas high ground ini. Oke, oke. Gua Kayak ada ini. wave. Gue bisa jelasin. Oke. Kalau kayak gitu, misalnya Hmm. creepnya udah lu abisin nih, ya kan? Habis. Nah, Hmm. sekarang lu ada dua cara, tiga, ya kan? Tiga. Di antara lu pergi ke hutan, nge-farm, Hmm. Hmm. atau nge-gank, Oke. ya nge-gank dong. Ya, nggak menit satu juga. Ini in Oke, oke. general aja. Ya, Maksudnya, ya, ya, oke, antara terus. lu nge-farm di hutan, nge-gank, lane lain, atau enggak, lu pressurein dia. Pressurein dia, fungsinya apa? Pertama, lu bisa uh, force supportnya buat TP. Kedua, Hmm. lu mungkin bisa ngedeny creep dia. Ketiga, ya semoga-moga lu bisa dapet kill. Iya, Ya iya. kan? Nah, karena ini baru menit 1, Hmm. option gue apa? Option gue pasti cuma pergi ke dia, terus Deny. deny kan? Nah, Hmm. ya makanya itu yang gue lakukan sekarang. Oke. Cukup jelas gak maksud gue? Jelas, 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 Siap. jelas banget. Gue ngerti kok. Um, ini Hmm. intinya gue kalah Deny. lane. Intinya gue gak bisa Oh, lu ngelane kalah di banget. sini. Gue gak bisa ngelane banget lawan dia. Oke. Oh, oke. Pas lu kalah lane, Hmm. lu tuh pikirinnya, menurut gue ya, lu pikirin dua Hmm. hal. Kayak either semoga-moga tower lu nggak hancur. Hmm. Kalau nggak, lu nggak mati. Oke, kayak itu dua hal paling penting kalau lu udah kalah lane. Menurut gua. Tower lu hancur, gamenya fuck banget. Maksudnya ada kontrol di mid daerah sini, ya kan? Hmm. Kalau lu mati, lu nggak nge-farm, network lu ngurai, Betul. network musuh Betul. nambah. Nah, di sini gue udah mikirin kayak gitu tuh, di sini, di saat ini, kayak gue udah nggak bisa lane, ya udahlah, gue nggak usah maksain buat menang lane atau gimana, buat bunuh dia. Intinya gue survive sampai level 6, terus nanti gue coba ngeliat buat game, atau nggak naikin network gue dengan cara ngutan. Oke. Oke. Intinya gue dipukul-pukul terus lah di lane ini. Abis itu nih, oke, sorry, kecepatan. Karena lu suka main Queen of Pain, dan beberapa hero lah yang suka bikin botol, ya, oke. Di menit segini, di menit 3 sampai 3.30 gini, menurut gua lu udah harus mikirin kayak lane-nya bakal di mana nih, ya kan? Kalau lane-nya di daerah musuh nih, kayak sekarang gue harus mikirin lane-nya bakal di mana buat 30 detik ke depan. Soalnya 30 detik ke depan rune-nya bakal Power up. spawn. Ya, rune power up bakal spawn. Nah, kayak gue pengen dapetin itu, soalnya gue bikin botol first item, ya kan? Yep. Dan mungkin kalau lu main Queen of Pain, lu juga pengen lu Ya, pengen dapetin rune-nya, ya kan? ya. Kayak ya, jadi lu usahain mikirin lane-nya bakal di mana 30 detik ke depan. Kayak gini, dia ada 2 range creep, gue mikir dong kayak anjir, dan gue bakal mundur kalau gue nggak apa-apain kan, bakal ke gue buat 30 detik ke depan. Nah, gue mikir nih kayak, gue lupa sih, ya tuh gue source bakal nih creepnya. Alasannya Biar creepnya maju. pertama biar creepnya maju, dan juga ini mungkin gue glyph kalau nggak salah, gue lupa, ya kan? Di sini gue glyph Oh, ya. kayak Biar makin lama ya. iya, biar makin lama creepnya di sini, dan gue punya waktu buat milih di antara di sini atau nggak di sini. Nah, itu. Nah, Kalau pas di game
gue nggak menyangka Ya. dia bakal teleport ke salah satu dari rune-nya. Oh iya, gila. Gue juga baru nyadar itu habis digituin Pinter sama banget. orangnya. Maksudnya dia nggak mikirin farm gitu. Padahal creepnya digebukin tower, creep ini Oh, farmingannya. game plan dia juga daripada gue dapet 1 CS nih pikiran dia nih ya. Daripada gue Hmm. dapet 1 CS di sini nih, ya kan. Hmm. Mendingan gue stop Deny. pangoliernya buat dapetin 1 rune. Hmm. Karena item dia tuh cuma botol doang. Plus Oh kalau iya misalnya dia betul. punya rune, dia bisa ngegeng atau enggak kayak nge-regen HP-nya. Iya betul betul. Oke. Di sini supportnya bakal ini nggak? Ada yang rotate nggak? Um, Nggak ya? Setahu gue enggak. Support musuh? Nggak ya? Setahu gue enggak. Oke. Jadi Oke oke. idealnya di tempat support ultimate buat secure ini kota yang Hmm. bawah, tapi kalau enggak ya Hmm. ya udah gimana. Oke. Nah, di sini kalau nggak salah Dapat cool kan? banget. Gue pengen Wow. kayak gue bahkan coba ngekontes loh kayak. Terus kayak di sini di mana gue Dapat kayak dong. anjir, nggak dapet weh, dia yang dapet. Iya. Oke. Gila. Juga. Wow. Ini hal yang gue nggak mau kan. Ini kayak udah Yap. anjir. Yap. Gimana cara gue balik ke lane ini ya kan? Gimana cara gue menangin lagi lane-nya? Hmm. Susah banget. Jadi ya mau nggak mau, gue cuma terima XP doang. Jadi kayak yang farm di sini juga gue nggak bisa ngapa-ngapainin. Gue cuma bisa ngekrit di sini doang kan. Hope for the best sampai menit 5. Ya kan? Menit 5 ada bounty di sini. Ya. Gue bisa regen dan mungkin kalau misalnya kita dapat dominant stop, gue bisa ambil bounty ini. Ya kan? Ya itu sih game plan gue paling. Oke. So, gue udah berada di sini. Gue karena gue butuh banget. Dan di sini gue dapat kill hoki nih Itu kalau nggak apa salah. tuh? Jadi kayak dia datengin, dia pengen ambil rune. Dan gue dapat kill hoki di sini. Oke. Wish. Oke. Itu kayak menurut gue itu killnya whatever gitu. Soalnya cuma kasih gue 147 gold. Jadi kayak itu bukan turning point gue di lane ini. Oke, siap. Dan gue juga masih kalah di lane ini. Lihat dia udah level 6, gue masih level 5. Untungnya di sini support gue ke mid, TP mid, dia tahu gue punya botol doang itemnya. Dia refill botolnya. Dan setahu gue di sini kita ngekill. Atau enggak? Iya, enggak, gue salah. Oke, di saat ini gue udah mikirin. Bentar lagi menit 6. Gue pengen tahu rune-nya di mana. Gue juga pengen Tapi skill lu CD. Ya nggak apa-apa. 8 second doang. Gue punya ulti, ya kan? Oke. Dan mid, menurut gue mid bagus banget kalau buat lu main Pango udah level 6. Pettingnya banyak banget. Lu bisa jedak-jeduk. Petting ulti ya? Iya. Lu bisa apa tuh? Jedak-jeduk kemanapun lah. Gue nggak tahu bahasanya. Jeduk ya. Di sini gue lihat nih, Leonnya di sini kan. Jadi ya, hope for the best. Oh iya, gue lupa nanya masalah warding. Tadi iya warding awal-awal sih sebenarnya yang gue pengen tanyain. Gue kalau Radiant boleh ke bawah dikit nggak coach? Sini. Nah, itu kan ada pohon nih, pohon nutup kan, yang dekat tower 1. Nah, gue ngeliatin ini sih sebenarnya top zone. Jadi detik 30 kan hitung mundur kan. Pas detik ke-30 dia naruh di depan ini. Depan pohon ini. Ini kan ya, maksudnya ini warning. Ya di situ tapi bawahan belakangan dikit. Soalnya kan kayak masih di dalam fog terus nge-warding gitu. Betul. Kayak warding itu ini nggak sih? Kayak apa ya? Krusial nggak sih buat mid? Gimana ya gue jadiin kata-kata. Oke. Pertama kita harus cari tahu dulu vision di sini fungsinya apa kan? Ya. Menurut lu vision di sini fungsinya apa? Pertama support 4-nya kan dari bawah kan. Kalau ini ngomongin Radiant ya? Iya, Radiant. Pertama kan offlane support pos 4 mereka kan ada di bawah. Otomatis di sini gue nge-cover bawahnya tuh
sini, Eh, vision sini. ya yang dia ada tuskarnya tuh di situ. Ya, di sini. Sama yang di kanan, di river kanan. Ya. Oke. Cuman gua nggak ngelihat terlalu jauh ke seberang apa sih tower 1. Di sini Jadi ya. cuma dapat sedikit doang high ground-nya. Oke. Gue bisa tambahin. Itu menurut gue lu udah cukup menjawab. Cuma bisa gue Oke. tambahin. Jadi vision di sini fungsinya itu nggak cuma buat lihat position partnya nge-gang lu, Oke. tapi juga lu bisa ngelihat vision di sekitar sini nih, ya kan? Mungkin nggak terlalu Iya jauh, betul. tapi cuma sekitar Iya sini. betul. Betul betul. Gimana ya? Misalnya, gue ulang. Misalnya, sorry gue ulang rada jauh. Oh, apa? Gue juga lupa tadi mau nanya soal warding. Ntar nih gimana anjir? Oh gini. Misalnya lu di situasi nether propet, tapi kayak ke switch gitu lane-nya. Ya. Ya, misalnya creep-nya berada di sini nih. Ya. Berada di sekitar sini. Ya. Kan? Otomatis dengan lu ada vision sedikit di sana, Ya. lu bisa agro creep-nya dong. Betul. Ya, lu bisa pukul pangonya, terus agro creep-nya ke lu. Dan blind kan kalau misalnya lu nggak ada vision di sana, lu sedikit kesusahan buat ngagro creep-nya, soalnya lu nggak ada vision pangonya kalau dia nggak mukul creep, ya kan? Nah, itu salah satu fungsinya buat ada ward sana. Oke. Dan ada kelemahannya juga sih sebenarnya, maksudnya kayak, sorry. Gampang ketebak. Sorry, bukan. Ada satu hal yang bagus juga vision sini. Dia bisa lihat turun bawah. Itu satu hal lain. Oke. Buat persiapan menit 4 aja sih itu, menurut gue. Satu hal yang kurang bagus dari vision yang di sini itu mungkin pas awal game nih gini, pas awal game mungkin ya, gue nggak bilang kayak NP-nya pasti bikin kayak gini, dia bisa aja pasang trean buat nge-spike di sini. Lu pernah lihat di game lu pasti. Gue sering lihat. Bahkan bukan trean hero-nya jalan ke mid. Nah, ya itu salah satu kelemahannya. Dan sedangkan di Dire, di Dire tuh dia cuman nggak bisa ngelihat position partnya nge-gang. Vision ini. Dia nggak bisa lihat position partnya nge-gang. Tapi lu juga dapat hal yang sama kayak lu pasang di sini. Nah, bedanya itu di sini lu pasangnya kan di sekitar sini nih kan. Iya. Nah, lu nggak ketahuan sama ward ini gitu. Lu sekitar sini kan pasangnya. Lu nggak ketahuan sama ward yang. Tapi tetap dapat high ground radian, dapat nggak sih? Gue nggak tahu deh. Sampai sini. Oh, gue tahu. Oke. Itu hal-hal menurut gue itu nggak krusial banget sih. Cuma kayak hal yang bagus buat lu tahu. Soalnya hal-hal kecil bisa leads lu ke outcome of the game gitu. Oke. Sorry, gue lupa tadi lu berapa anjir. Oh, ini gue lihat. Oh, lu langsung ini ya. Apa namanya tuh? Oke. Ini kan? Javelin. Iya, gue langsung Javelin. Gue liat kayak lane-nya udah no hope. Gue percuma bikin red band, gue percuma bikin magic wand. Juga nggak ngebantu kan lawan Nether Prophet, lawan bikin magic wand. Sepatu pun ntar aja gitu. Sepatu pun kayak di lane ini kalau lu punya sepatu, apa faedahnya gitu menurut gue. Oke, siap. Di mana ya? Oke, sini. Ya, abis creep ini gue level 6, gue pukul creepnya. Di sini gue mau look to fight. Soalnya gue tahu rune di bawah, di atas nggak muncul. Belum ya? Belum. Nih, dia udah datengin gue. Gue tahu rune yang ada di atas. Cara gue kabur di sini, gue cuma ultimate doang kan. Ya udah, gue ultimate. Oh. Oke, gue coba nge-kill dia sekaligus mengganggu dia. Tapi wow, tadi P3 bagus banget. Gue kira lu bakal lewat atas. Hah, kagak lanjut. Wow. Iya sih, gue mikirin kayak kena Leon sekaligus ini. Iya. Tapi gue ngeliat pushnya sih, jadi gue nggak. Gue tadi
Iya, ya. Gue tadi mikirnya kan lu bilang ultimate kan. Gue tadi mikirnya lewat atas gitu. Oh, Oke, lewat oke. atas ini Iya. ya, ini maksudnya. Ya, keren sih tadi. Nggak nggak merubah hal banyak banget sih itu. Cuman Nggak ya maksudnya yang kayak penting dapet kill. ya stun gitu loh, dua-duanya. Oke. Jadi Wow. oke, di titik ini gue udah punya Javelin. Hmm. Kalau lu jadi gue, oke. Kalau lu jadi gue, sekarang lu mau ngapain? Gue mau kontes ininya, NP-nya. Oke, bagus. Itu lu ada dua jawaban sih sebenarnya. Oke. Oh. Di antara lu mencoba buat kill NP-nya, terus dapetin tower. Atau lu ngutan. Naikin network lu. Oke. Kan. Oke. Alasan gue bilang majuin NP di sini bagus, itu karena lu ada katapult, terus next wave-nya bentar lagi datang. Iya. Lu bisa pressure towernya sedikit, gak ngancurin sih, sedikit aja. Tapi bagus sih jawabannya, cukup memuaskan. Nah, ya di sini gue malah ngejaga. Soalnya, ya, gue nggak tahu sih. Ini pemikiran gue doang. Kalau gue malah AFK jungle nih misalnya ya, gue main Penggo. Gue nggak tahu gue bakal bisa, mungkin recovery bisa kan. Tapi gue nggak tahu bakal nyaingin networknya si NP ini. Oh, Kayak NP kan enak banget tuh, ada rate of nature. iya. Terus bisa Gini, tele kemana-mana. mana ya? Di game ini NP tuh kan hero-nya bukan tipe yang ngeburst kan, selain pakai Ya, ultinya, bukan. ya kan. Nah, jadi di game ini gue nggak usah bikin plays. Bikin apa? Bikin plays kayak ngegeng orang. Oh, itu Kalau itu sebenarnya bikin place. intinya gue nggak usah ngegeng orang dah. Gitu. Ya, oke. Alasannya gue mikir kayak gitu adalah karena NP butuh waktu buat ngekill. Oke. Hmm. Jadi gue tinggal respon kalau misalnya dia tele ke bawah ataupun ke atas. Kalau misalnya dia tele ke Hmm. bawah, gue respon aja, gue TP balik. Terus gue tinggal pakai ulti. Oke. Beda hal dengan kalau misalnya gue lawan Queen of Pain. Kalau gue lawan Queen of Pain hero yang ngeburst, otomatis diantara gue udah harus siap pasti yang ngegeng, atau enggak gue push midnya, gue geng lane lain selain tempat yang dia geng. Oh, ya betul. Dan itu pun kalau misalnya gue bisa geng lane lainnya itu. Kalau berhasil. Kalau nggak bisa ya gue kembali ngutan, naikin network gue. Oke. Gue harap itu cukup menjelaskan. Iya, jelaskan. Itu berlaku di semua hero sih menurut gue, semua hero mid. Gak cuman buat Pango dong. Jadi kayak misalnya lu main Queen of Pain juga, lu pengen look to gang at level 6 kan gitu. Pasti. Pas setiap kali ulti lu up, lu pengen coba bunuh musuhnya. Oh ya, sama kalau look to gang itu harus banget carry atau ngelihat hero? Kayak yang pasti bisa gue bunuh nih. Nah, itu yang gue geng. Menurut gue kayak misalnya nih, lu di Queen of Pain nih, ya kan? Ya. Lagi di mid, terus lu udah level 6, lu pengen lihat dia geng. Lu mikir dulu nih, ya. Bahkan menurut gue sebelum level 6, lu udah kayak harus mikir, kalau gue geng top, bakal ngekill gak ya? Kayak misalnya topnya Jagger, ya kan? Jagger, ya. Jagger bisa spin kabur dari Ya, kill, betul. ya kan? Jadi kayak chance-nya ada, tapi susah. Melainkan hero-nya kayak PA sama Lion. Kalau lu main Queen of Pain, lu geng atas, otomatis nanti kill gratis, ya kan? Ya. Nah, jadi kayak misalnya hero-nya Jagger di atas, terus bawahnya hero-nya Tiny sama Underlord, gue bakal lebih prefer buat bunuh Underlord sama Tiny dibanding Jagger sama Leon. Soalnya lebih pasti gue ngekill ini berdua daripada Jagger sama Leon. Mungkin kalau gue ke atas, gue bunuh Leonnya doang, Jaggernya sekarat. Tapi kalau gue ke bawah, chance buat bunuh dua-duanya itu lebih ada. Oke, siap. Sip. Halo? Yuk. Oh ya, saya putus tadi. Ya. Oke.
sini gue nggak ngegeng, gue tunggu gengnya si NP. Oh, oke, siap. Ini kayak tau gue ini berjalan dengan baik deh. Ntar gue lihat. Ini kayak gue bakal ngutan terus sampai Enak banget dapat bunti. sekitar sini. Oke, di sekitar sini gue tau NP di bawah. Oke. Ya ini juga hoki sih dapat bunti. Cuma gue Iya, udah iya. mempersiapkan tango sama mangga. Salve sama mangga. Jadi gue liat NP nya nih, gue langsung TP nih. Ya kan? Dan seharusnya ini fight-nya berhasil. Wow. Jadi kayak hal-hal Oke. kecil kayak gitu bisa menangin lu gamenya sih menurut gua. Jadi kayak lu tahu hero musuhnya kayak gimana, terus lu tahu hero lu maunya kayak gimana mainnya. Gua harap itu cukup jelas. Di sini Iya. gamenya udah menang sih ini, gua bilang. Udah gampang banget dimaininnya di game ini. Oke, oke. Ada yang mau ditanya? Hmm, Kalau nggak, gua kasih tahu tips and trick yang itu, yang tower itu. boleh sih. Oh, sekarang aja ya. Gue bener-bener buat. Anggap aja lalu main tekis lah ya. Oke. Gue nggak yakin CS gue juga bakal bagus main tekis. Iya sih. Cuma Kalau top hero zone yang doang kayaknya. siapa yang lu suka? Kunovin. Apa? Nah, gue contohin pakai Kunovin. Oke. Gimana gue bikin ini simple? Aturan gue kalau sekarang sih gue udah bisa kira-kira ya kalau misalnya nge-CS. Tapi gini, tower hitnya 110, ya kan? Oke. Cara CS under tower yang biasa gue lakukan itu, aduh creepnya nggak ke tower lagi. Gue biasa kalau creepnya udah kayak gini nih, gue klik creepnya, ada, udah, gue habisin dulu creepnya. Oke, oke. Gue biasa klik creepnya, kan biasa nggak Klik. kena pukul sama creepnya nih. Hmm. Creepnya belum muncul kan, anggapan. Gue klik creepnya, gue lihat HP-nya nih. Misalnya HP-nya segini. Iya. Karena 110 masih belum dikurangin sama armor creepnya. Jadi bakal kurang lebih 3 hit plus 1 hit lu, ya kan? Nah, jadi di sini gue bakal kira-kira kayak, oh, creep ini udah mau nyentuh tower gue nih, ya kan? Gue klik creepnya. HP-nya 338, ya kan? Lu kira-kirain kayak dia butuh 3 hit tower sama 1 hit gua, ya kan? Nah, jadi kayak lu tunggu aja 3 hit tower habis itu lu hit sekali. Gua contohin Oke, sekarang. oke. Iya. Itu sih yang susah di situ. Kayak suka keklik ya kan, misalnya keklik tuh. Jadi tinggal 2 hit. 2 hit tower habis lagi. Kita nggak dapet ini lagi, nggak dapet lasit lagi. Kayak ntar deh gua langsung contohnya. Ya, siap. Tapi gua bakal nge-pause juga ya. Biar Bakal ngejelasin apa? ke lu. Gua bakal nge-pause pas scriptnya Oh ya, siap, lagi siap, jalan. siap, 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 siap. Keren banget by the way. Apa? Arcana ya? Iya, Gua juga baru dapet nih, kacau sih. baru beli bundle. Gue juga pengen beli sih bundle. Tapi kayak sayang nggak sih, maksudnya kayak belajar kop. Biasa-biasa aja sih, nih. Bentar, nggak, maksudnya bentar lagi kan ini kan patch. Gini. Oke, sekarang Iya sih, bentar lagi patch. 400. Ya, HP 410. 410. Lu kira-kirain aja damage tower tuh cuma 100, bahkan di bawah 100. Oke. Ada range-nya kalau nggak salah. Intinya Ada apanya? ada randomnya gitu. Oh iya. Setahu gua. Cuma kan kayak Oke, kecil oke. banget, lu nggak bakal berasa. Gini, HP-nya 410. Lu kurangin kira-kira 1 hit tower 100. Ya kan? Ya. Ada creep ini butuh 4 hit tower sama 1 hit lu. Ya kan? Ya. Tuh kayak dia kurang 92 ya. Kalau nggak salah. Kalau mat gua bener. Jadi 410 ya? Ya 410. Benar. Ini kayak dia butuh 2 hit lagi. 3 hit lagi kan. Yap. Ini kayak
Yaitu 100 damage-nya. 100. Berapa tuh? Nggak tahu. Oh, Nah, hitung ya segitulah. deket-deket 100 ya kan. Nah, di saat ini lu pengen lasit, ya kan. Ya. Beda hal dengan range creep. Kalau range creep Oh, karena lebih rapuh. ya jadi intinya coba lu klik Kalau aja sebelum oh ada nice. tower sih. Hmm. Kayak, Kalau range creep gue tahu hitungannya dua hit tower kan, habis itu kayak enggak sih itu di offense sih. sama aja Kalau sama. gue punya Killing Blade udah pasti secure sih. Maksudnya 2 hit Oh, tower ya range ya. creep mati. Kalau lu main Queen of Pain harusnya kayak gini. Kalau nggak ada yang ganggu ya, kalau nggak ada creep lu yang ganggu kayak gini. 2 hit tower, 2 hit lu. Nah itu mati. Oh, berarti 1 hit tower, 1 hit kita, hit tower, hit. Iya iya Oh, iya kayak gitu. Ya, sip. kalau kayak gini ya lu berharap aja lah. Iya. Dapat. Nice. Bisa kebayang nggak maksud gue? Iya, Cuman ini boleh. lu harus lebih ke muscle memory sih gue bilang kayak wave-nya udah Oke. banyak. Ini Sama ini, bener gak sih yang gue denger ngeliat YouTube sih sebenarnya, kenapa? yang kalau misalnya ranked hero itu kalau makin deket dengan creep itu lebih gampang gitu lah sih teh. Bener gak sih? Ah, itu di video siapa ya? Gue juga nonton tuh. Ah, Eh, Bowie kalau nggak salah. Lu itu tahu Bowie gak sih? ya gue tahu. Em, itu benar. Soalnya gini, lihat Aku kayak ya kalau misalnya lah jauh pokoknya. ada travel time-nya nih. Oh, Nih daggernya nih. Tuh. ya. Ih, keren banget. Kalau misalnya dekat, travel time-nya makin dekat, makin cepat. Itu doang sih mungkin. Mau Yap. perjelas. Jelas gak maksud gue? Tuh. Jelas. Soalnya gua dikit banget full ranked hero gua. Oh, oke. Apalagi yang harus gue note di sini? Ya sih, mungkin lebih ke kebiasaan aja sih. Mungkin awal-awal bakal susah nih buat lu ngira-ngira kayak gitu. Cuma semakin lu coba harusnya semakin gampang sih. Bener Dulu sih. juga, dulu juga gue lihat YouTube men tentang tutorial kayak gitu. Gue cuma suka aja sih sebenarnya kalau ada info apa bukan info apa sih namanya sih kayak tips-tips gitu. Gue Oke. suka aja nonton di YouTube. Hmm, Apalagi yang bisa gue note ya? Ini jam berapa ya? Jam berapa nih? Oh, masih lama. Ah, Um, gue ada game Queen gak ya? Nggak ada ini. Sebenarnya kalau mid itu bagus apa sih ininya? Lu nge-spam pen lo? Iya, gue lagi suka banget sama hero-nya. Ini ada Smurf gue sih tapi. Itu Gue bilang. Fenge mid bukan? Kagak itu pengen support. Ya, gue nggak main Queen of Pain sama sekali. Oke. Itu tadi Ada sih, cuma pasti kalah. win tadi gue lihat. Nah, Lagi hoki artinya. Um, nggak hoki wow. deh. Lagi hoki banget. Nggak bisa gue download si replaynya ini. Udah kelamaan. Ya, oke. Tadi lu ada pertanyaan? Tadi mau nanya apa ya? Bentar. Lupa jadinya. Oh, ini masalah hero mid Hero. kalau di solo rank itu kayak lebih gimana ya? Gua selalu kalah kalau gua waktu gua solo rank pakai offline ya. Gua selalu kalah pasti kalau nggak sama spammer Mipo, Brut, Oh, si Laber Lone Druid ya ya. pasti tuh yang Oh, tower-tower itu tuh. habis itu sekarang lu main mid, terus masalahnya lu nggak bisa main sama hero itu, gitu. Kalau Lone Druid ya lumayan lah kalau Lone Druid gua. Kalau Mipo skip. Kalau Mipo lu nggak ngerti ya maksudnya. Nggak ngerti sama sekali. Gue juga kayak ya udahlah gue nggak bisa nggak usah maksa lah. Um, Susah sih emang lawan Mipo. Iya. Buat lawan Mipo, lu harus tahu dulu hero-nya kayak gimana kan. Mipo tuh level 1 nya lemah banget, level 2 nya juga shit banget. Level 3 nya ya boleh lah. Jadi dia Hmm. bakal nge-shine level
7 sama 8. Hmm. Game plan dia apa? Game plan dia Jungle. pasti ngejungle. Pengen jadi iblis cepatnya atau item Yep. cepatnya, ya kan? Yep. Naikin Yep. network. Nah, cara lu sebagai mid buat nge-cancel itu gimana? Tergantung hero lu. Misalnya lu suka main cop. Hmm. Ada 2 cara nih. Pertama, pasti dia level 3-nya baru mau nge-stack hutan dong, ya kan? Level 4, level 5 baru tinggal mid. Balik ke Oh mid kalau benar. misalnya under tower tripnya, ya kan? Nah, ada beberapa hal yang bisa lu note, kayak kalau misalnya dia ngutan, lu nggak mau dong dia ngutannya gratis, ya kan? Betul. Caranya gimana? Di antara lu pressure tower ini, Hmm. tower pertama dia, atau enggak cari rune Oh. buat geng side lanes. Oh, berarti nggak usah ganggu Miponya. Enggak, gue belum selesai. Oke, sorry. Oke, gini. Um, kalau lu geng side lanes, otomatis lu nggak perlu ganggu miponya kan. Kayak Hmm. habis ngegeng, HP lu low, mana lu low, lu balik ke mid, ya kan? Kalau misalnya lu ketemu dapet turun bagus, terus kayak lu ada vision kedua support, habis itu lu bisa, menurut lu bisa ganggu miponya, ya kenapa nggak isengin dia di hutan gitu, maksud gue. Kalau misalnya, sorry, gue butuh map Dota buat Hmm. menjelaskan ini. Oke. Sebenarnya, oke, lanjut dulu deh, lanjut dulu. Oke. Kalau misalnya miponya lagi di sini nih, ya kan, lagi main di Radiant, ya kan, kalau dapet haste di sini, kenapa nggak isengin si miponya pas lagi hutan? Dia bakal keganggu banget kan. Mipo itu bakal Earthbind nggak sih awal-awal enggak kan? Idealnya sih enggak sih, cuma kan lu punya haste. Misalnya lu punya Iya. haste, lu kayak haste, arcane, double damage gitu. Kalau Iya. misalnya lu punya double damage, ya kenapa lu perlu takut dia nge-earthbind? Damage lu sakit banget, lu bisa bunuh satu mipo, ya kan? Sip. Kalau misalnya menurut lu nggak bisa ganggu dia nih, Hmm. di antara lu look to gank, misalnya lane-nya lemah banget, ya Aduh. lu gank, atau enggak kayak atas atau bawah, terus kalau enggak lu pressure towernya. Dengan tower ini hancur tuh, miponya bakal lebih sering balik ke lane kok, gua jamin. Atau enggak dengan tower ini sekarat, dengan tower ini sekarat. Oke. Emang tower itu hancur, tower mid hancur, bakal nggak nguntungin ininya ya, Miponya? Gini, prinsip gua, hero mati bisa respon lagi, Hmm. tower mati nggak bisa respon lagi, next game Iya. baru respon, ya kan? Nah, menurut gua dengan tower ini hancur, kita bakal dapat kontrol, tower ini kita bakal dapat kontrol sekitar sini kan. Iya. Nah, otomatis kalau dapat kontrol sekitar situ, anggap aja support lu mau ngebantu lah, ya kan? Support lu bakal Oke. bantuin di daerah sini sini juga dong, pasang vision di sini, pasang vision di sini, gangguin miponya di jungle, ya kan? Benar. Nah, anggap aja support lu nggak mau ngebantu, ya kan? Habis lu dapetin tower, lu mau ngapain? Ya, lu datengin aja lane lain, datengin lane atas, datengin lane bawah. Kalau midnya ke-push, lu tinggal TP mid gitu. Hmm. Gue harap itu menjelaskan kalau misalnya lu lawan Mipo. Oke. Terus di lane buat 3 level pertama, ya fokus aja buat gangguin Miponya, buat Oke. pukul-pukulin Miponya, jangan kasih. Mungkin dia bakal nge-farm, tapi juga harus menyesuaikan, membalancekan antara farming lu dan dan pukul Miponya. Gue harap itu jelas. Jelas. Oke. Intinya lu jangan prioritasin cicil miponya, lu lebih prioritasin last hitnya gitu. Iya. Kalau ada waktu buat cicil, ya cicil gitu. Jangan sampai offside juga. Kalau buat lawan Brother, lu kalah sih. Kalau menurut lu kalah sih. Ya, lu bakal kuat 2 level pertama paling.
Nggak cukup. Gue juga pernah sih teman gue sih sebenarnya yang mid lawan Brute pakai Kyopi juga dia. Hmm. Ya, kita sama-sama nggak tahu skill Scream of Pain itu kuat gak sih buat ngebunuh anak-anaknya Brute? Oh iya. Terus? Ternyata enggak dong. Iya emang gak kuat sih. Gila. Jadi terus regennya juga cepet kan. Jadi lu harus was-was. Emang harus LV sih. Mungkin di kayak gitu pas dia level 8 9 dia udah hancurin tower lu dan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. The best that you can do ya ngegeng lane lain. Hmm. Itu doang sih. Lu juga nggak bisa ngutan soalnya di antara hutan lu keganggu atau enggak lu nggak bisa outfarm si brother nih. Ya kan? Iya, Ya nggak mungkin. Nggak kalau mungkin lu bisa. udah dalam situasi itu mungkin lu harus look to game sih. Bikin satu hero satu lane lu menang seenggaknya. Ya Oke. seirin sampai kayak dua musuh yang di lane misalnya lane bawah nggak bisa main. Dia Hmm. harus butuh bantuan orang. Ya dia harus main di tempat dimana yang gak ada lunya gitu. Hmm. Misalnya di sini misalnya lu ngepush bawah kan tower hancur. Iya sih. Dan Brute itu nggak mungkin ngegeng kan. eh Jarang sih, gue nggak mau bilang Jarang nggak ya. mungkin. Mungkin pas dia jadi kalau dia bikin diffusal dia mau ngegeng. Mungkin itu sih. Ada hal Oke. lain? Enggak sih, gue cuma tertarik aja juga belajar ini apa hero-hero yang kayak gitu tuh yang tadi gue sebut. Oke oke. Kecuali Mipo. Saran gue sih next coachingnya lu mau gimana? Hmm, Ini gimana ya? masih mau mid Mendingan atau mau mendingan ganti kita atau gimana? belajar gimana? Masih mau mid atau mau ganti role atau gimana? Boleh sih mendingan ini enggak sih kayak belajar match up kayak Um, kita 1v1 atau apa gitu. oh boleh sih kalau buat Belajar coaching. exit-nya sama sama apa? Nge-pressure-nya. Gue belum in detail sih kayak buat kayak setiap setiap wave creep ini gimana atau gimana. Hmm. Buat gue belum sampai sedetail gimana lu buat dapetin lasitnya, gimana buat um, gimana ya jelasin ya. Sampai kayak nih misalnya lu mis satu CS ini gue bakal jelasin gimana cara lu dapetin CS-nya gitu. Gue gak bakal sampai kayak gitu dulu sih. Soalnya Hmm. masih banyak hal general yang lu belum tahu di mid juga kan. Bener. Jadi ya perbaikin hal fundamentalnya dulu, baru perbaikin kayak efisiensinya gitu. Menurut gue sih. Oke. Um, Mungkin di next coaching gue lebih saranin lu main beberapa game dulu sih. Terus kita replay. Ya mungkin buat hal yang menurut lu mistakes lu banyak dan butuh dikembangin Oke, siap. Siap. itu di replay. Tapi kalau misalnya menurut lu ya gamenya udah nggak bisa menang ya semua lane lu ngefit ya ngapain kasih gue replay gitu. Iya sih. Terus kayak game-game yang lu nge-stomp juga ngapain kasih gue replaynya gitu. Game-game yang nge-spam. Nge-stomp yang lu Oh, baru banget nge-stop. Ya, ya, oke. menurut lu yang kayak decision making menit 4 gue harus ngapain gue bingung gitu. Nah itu baru Oke, siap. oke. Ada hal lagi nggak yang pengen gue kasih tau? Oh ya buat next coachingnya mau kapan? Gue bisa kapan aja, kecuali hari apa sih? Kamis ya. Selasa Kamis itu setengah 7 setengah 9 gue bisa. Oke. Lu mau sama coach yang sama atau coach yang berbeda atau gimana? Gak apa-apa sama lu juga. Oh oke oke. Ntar ada beberapa hal lagi yang gue harus tanyain Oke. tapi gue lupa apa. Bentar ya. Ya sih itu doang paling kayak gue saranin lu main beberapa game dulu sebelum coaching sesi 2. Terus ya, kalau lu mau coba 1v1 nanti mungkin abis gue jelasin replay baru 1v1 Oke. di sesi keduanya. Itu doang sih paling. Yuk, ini gue tutup ya. Iya, siap. Makasih coach ya. Oke, thank you. Gue harap informasinya berguna buat lo sih. Iya, berguna banget. Yuk. Thank you coach.